Meskipun Qin Yichen tahu mengapa pasukan keluarga ini memiliki kepercayaan diri untuk menghadapinya, Qin Yichen juga tahu berapa banyak masalah yang akan ditimbulkan oleh kekuatan tak terkendali ini ketika masalah muncul di masa depan. Sekarang penguasa kota-kota pemurnian Beiyun siap bertarung dengan Mahkamah Agung, dan sekarang dia berlawanan dengan Florelin. Selama Mahkamah Agung memberi perintah, ini adalah medan perang pertama. Pada saat itu, jika keluarga ini tidak membantu, itu akan baik-baik saja. Kuncinya adalah jika mereka mengambil kesempatan untuk membuat masalah dan membuat aturan kota terapung batal, maka masalahnya akan besar. Di kota terapung yang kacau, siapa yang berani berdagang di dalamnya? Pada saat itu, Qin Yichen harus mundur dari medan perang ini. Bagaimanapun, Qin Yichen berani meninggalkan kuil penguasa cahaya dan datang ke kota terapung ini atas nama perdagangan. Jika gelar ini hilang, dia hanya bisa kembali ke kuil penguasa cahaya dan tinggal. Karena dia melanggar perjanjian dengan Mahkamah Agung, setidaknya sisi baiknya, dia tidak akan menentang Mahkamah Agung. Faktanya, Mahkamah Agung tidak mungkin memilih kompromi seperti itu, karena mereka sudah terlalu sibuk untuk mengurus diri sendiri. Meskipun dia tidak menekan Qin Yichen di sisi baiknya, dia mendapat janji, setidaknya Qin Yichen tidak akan begitu mencolok. Ini sudah sangat penting bagi Mahkamah Agung. Adapun tindakan kecil Qin Yichen, mereka tidak menganggapnya serius. Melihat begitu banyak anggota keluarga di depannya, Qin Yichen mengangkat kepalanya dengan niat membunuh yang dingin di matanya. Sederhananya, orang-orang ini adalah kekuatan keluarga, dan mereka mematuhi pengiriman Floating Fight City. Untuk membuatnya lebih jahat, itu adalah rumput di dinding. Itu hanya kemakmuran palsu yang digunakan oleh para penguasa kota terapung. Akan aneh jika mereka bisa mendapatkannya. Rasa dingin di mata Qin Yichen membunuh mereka. Setidaknya satu harus dibunuh untuk memperingatkan monyet. Utusan di samping melihat ada yang salah dengan mata Qin Yichen, jadi dia dengan cepat merapikan situasi, mencoba menyelesaikan rasa malu ini. Semuanya, dengarkan aku dulu. Kuil penguasa cahaya bersedia datang ke kota pemurnian Beiyun untuk membantu kami menjaga kota terapung Lin. Itu sudah ide yang bagus. Anda seharusnya tidak memiliki pikiran bermusuhan. Penguasa cahaya bukanlah jenis orang yang kamu pikirkan. Tuan kota-kota Liancai secara khusus meminta saya untuk datang ke sini untuk memberi perintah. Mulai sekarang, penguasa cahaya untuk sementara akan mewakili semua urusan militer kota terapung Lin. Mantan penguasa kota terapung Lin harus bekerja sama sepenuhnya. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Qin Yichen dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan keluarga ini sedikit tertahan. Pernyataan utusan itu setara dengan memberi Qin Yichen identitas yang masuk akal dan efektif, dan identitas itu secara pribadi ditunjuk oleh penguasa kota-kota pemurnian Beiyun. Untuk ini saja, keluarga-keluarga ini harus menahan diri. Ini hanya masalah konvergen dan konvergen. Wajah ini harus diberikan, tetapi kekuatan mereka masih harus diperjuangkan. Yago melangkah maju dan membungkuk pada Qin Yichen. Karena itu adalah perintah Tuan Kota Lianceng, kita tentu harus mengikutinya. Di sini, selamat kepada penguasa cahaya, para prajurit yang memimpin kota terapung Lin. Mendengar ini, wajah Qin Yichen menjadi tenang. Dia tahu tentang Yago, dia sudah terbiasa, dan dia ragu bahwa dia membantu Yali melarikan diri. Sekarang masuk akal untuk mengatakan beberapa kata yang ditargetkan dan melakukan beberapa hal yang ditargetkan. Tapi utusan di sampingnya tidak tahan lagi. Dia menatap Yago, wajahnya tenggelam. Kenapa? Mendengarkan apa yang kamu maksud? Sepertinya kamu tidak ingin berada di kota terapung. Kenapa kamu tidak keluar? Jawaban dominan utusan itu membuat Yago merasa seperti baru saja makan kotoran. Tidak peduli bagaimana Yago membayangkan identitas Qin Yichen, dia tidak akan pernah berpikir bahwa pendukung Qin Yichen sebenarnya adalah penguasa Lianceng. Pria yang mendominasi kota penyempurnaan Beiyun. Dia hanya keluarga kecil, tanpa kekuatan untuk bersaing dengan kota pemurnian Beiyun, dan dia tidak akan terlalu sombong. Lord Reply Messenger, saya hanya mengucapkan selamat kepada Lord of Light, itu tidak berarti apa-apa lagi. Saya setia pada kota pemurnian Beiyun. Ini bisa dilihat dari tindakan saya. Jelas bukan seperti yang Anda pikirkan. Utusan itu bersenandung pelan. Dengarkan aku. Kekuatan penguasa cahaya diberikan oleh Tuan Kota Lianceng secara pribadi. Jika kamu merasa tidak puas, pergilah ke kota Lianceng untuk berdiskusi dengan Tuan Kota. Meninggalkan kata-kata ini, utusan itu berbalik untuk melihat Qin Yichen. Selain itu, Tuan Kota Lianceng Tuan meminta saya untuk membawakan Anda beberapa kata. Saya ingin tahu apakah nyaman untuk mengobrol secara pribadi. Qin Yichen mengangguk ringan, melambaikan tangannya, dan energi spiritual menyapu, menutupi mereka berdua. Utusan itu melihat sekeliling dan berkata, Tuan Kota Tuan meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa kekuatan keluarga rumit di kota terapung, dan itu tidak dapat diselesaikan dengan satu atau dua perintah. Dan ketika melawan Mahkamah Agung, keluarga-keluarga ini harus memikirkannya. Mereka tinggal di kota pemurnian Beiyun. Akankah Mahkamah Agung menyelesaikan masalah dengan mereka setelah itu? Jadi penguasa kota berarti bahwa Anda harus menggunakan sarana kelembutan,
lebih toleran terhadap mereka, dan mereka secara alami akan menggunakan nilainya di masa depan. Selain itu, Sharon memintaku untuk memberimu pesan. Dia mengatakan bahwa dia akan menjadi pengawal pribadi ketika dia pulih. Qin Yichan mengangguk diam-diam. Begitu, serahkan saja masalah ini padaku. Kamu tidak perlu khawatir. Qin Yichan bukanlah apa-apa, satu-satunya hal yang mengejutkannya adalah Sharon. Terakhir kali Qin Yichan awalnya ingin menunda Floraline dan mengulur waktu untuk Sharon. Sayangnya, dia meremehkan kecepatan Floraline. Sebelum Sharon sempat mundur, dia dan Florelin memukulnya dengan benar. Kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak tidak terlalu besar, dan itu berada dalam jangkauan pasukan Florelin. Florelin membiarkan orang-orang ini muncul pertama kali, ingin menangkap mereka hidup-hidup. Sayang sekali Sharon lolos dan terluka sedikit. Khawatir Florelin menggunakan ini sebagai alasan untuk memprovokasi perang. Sharon kembali ke kota pemurnian Beiyun secepat mungkin. Bahkan jika itu adalah pertempuran, itu tidak dapat dimulai saat ini, dan mereka masih perlu waktu untuk bersiap. Utusan itu melirik keluarga di luar dengan sedikit khawatir. Situasi kota terapung Lin agak istimewa, karena Tuan Terapung selalu memperlakukan orang-orang ini dengan lembut, jadi emosi mereka relatif besar. Tuan Guang, Anda harus lebih berhati-hati, dan Tuan Kota Liancheng pasti akan tidak kehilangan keuntungan Anda. Qin Yichan sedikit mengangguk, lalu berkata, saya akan mencoba yang terbaik, tetapi bila perlu, saya juga perlu menggunakan cara yang diperlukan. Jika seseorang bersikeras memprovokasi saya, tidak heran saya melakukannya. Utusan itu mengangguk cepat. Ya, itu berarti aku akan memberikannya kepada mereka nanti. Setelah menyerahkan beberapa masalah sepele, Qin Yichan melepaskan penghalang aura, berbalik dan berjalan ke kamp. Sisanya akan diserahkan kepada utusan untuk sementara waktu.